senang sekali kami menyapa Anda yang ada di rumah saat ini. Kita akan sama-sama menyembah Tuhan dalam intimate worship yang luar biasa. Mari siapkan hati kita menyembah Tuhan bersama, memuji dan memuliakan kebaikan Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Kami meninggikan Engkau Tuhan, kami memuji Engkau Tuhan. Mari bersama-sama kita menyembah, nyatakan Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, sekali lagi katakan Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kami alami tiap hari Tuhan, kasih-Mu melimpah di hidupku, di Bapa,
Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhan kami, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidup.
Salam, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Renungan pada pagi hari ini akan saya ambilkan dari Matius pasal 22 ayat 37. Demikian bunyinya. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan ini merupakan sebuah perintah di mana kita sebagai orang percaya ada perintah yang disebut sebagai perintah yang pertama dan utama, yaitu kasihlah Tuhan Allahmu. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, dan mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi. Banyak orang yang bertanya dengan pertanyaan, apakah yang dapat kubalas untuk membalas kasih Tuhan? Sebenarnya pertanyaan itu dapat dijawab dengan perintah yang kita baca hari ini, yaitu mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap pikiran kita. Perintah ini luar biasa. Bagaimana kita dapat mengasihi satu pribadi yang tidak kita bisa lihat dengan mata kita secara jasmani. Mengasihi Tuhan itu merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan kita. Kasih itu bukan perasaan emosional yang tidak menentu, tetapi kasih itu lahir dari dalam kehidupan kita, dari kehidupan kita yang paling dalam, dari sebuah kehidupan yang sudah diubahkan, hati yang sudah diubahkan, pikiran yang sudah diubahkan, jiwa yang sudah diubahkan. Maka kita dapat mengasihi Tuhan Allah kita. Terkadang hidup kita jauh dari perintah ini. Dan banyak buku yang saya buka jarang membahas tentang bagaimana kita seharusnya mengasihi Tuhan Allah kita. Allah yang kita sembah, Allah pribadi Allah yang benar, pribadi Allah yang kudus dan luar biasa itu. Kasih itu sangat luar biasa, tapi ketika kita mengasihi Allah, kadang dalam hal kecil seperti kita memberikan 1/10, itu pun kadang di dalam hati orang kita memberi 10 supaya diberkati usaha kita, supaya kita semakin kaya, supaya pekerjaan jabatan kita makin naik dan lain sebagainya. Jadi mengasihi Tuhan tidak seperti itu. Mengasihi Tuhan tuh mengasihi tanpa pamrih, mengasihi dengan ketulusan, mengasihi dengan kesucian, mengasihi dengan keseluruhan hidup kita, tanpa mengharapkan sesuatu karena Dia sudah lebih dahulu melakukan segala sesuatu yang luar biasa untuk kita. Dalam hal ini
Mengasihi Tuhan itu dalam istilah Alkitabnya itu pakai kasih, di sini pakai istilah agape. Agapau kata kerjanya ya. Dari kata dasar agape. Kemudian terbentuk menjadi sebuah istilah agape seis. Mengasihi Tuhan Allah kita. Jadi mengasihi Tuhan itu dasarnya adalah mengasihi dengan tulus tanpa pamrih, mengasihi dengan tanpa mengharapkan segala sesuatu, mengasihi tanpa syarat tertentu. Itu memang satu hal yang sulit. Kalau orang sedang pacaran biasanya ditanya, kenapa pacaran sama dia? Pasti katakan karena dia cantik lah, gitu. Karena dia begini, begitu. Ya, disebut yang baik-baik, gitu. Jarang yang menyebut yang jelek, gitu. Jadi kasih karena, kasih ada syaratnya. Kalau suami ditanya kenapa saudara meningkahi yang sekarang istri saudara, gitu. Oh, karena dia paling cantik. Saya pikir itu satu hal yang berlebihan. Nah, wanita yang paling cantik menurut saya yang ikut Miss World ya, Miss Universe itu memang cantik di seluruh dunia, gitu. Kalau seorang laki-laki mengambil istri karena cantik itu satu kekeliruan ya. Jadi banyak orang yang mengasihi itu dengan syarat. Ada mengasihi karena saudaranya, ya, mengasihi karena tuntutan sesuatu. Jadi ada berbagai macam kasih. Tetapi kasih di sini adalah kasih tanpa syarat. Kasih yang di dalamnya manusia dapat mengenal Allahnya secara benar. Kasih di mana manusia dapat bersekutu dengan Allah yang hidup. Kasih itu adalah ekspresi dari seluruh kepribadian manusia yang lahir dari hati yang sudah diubahkan, dari pikiran, dari akal budi yang sudah diubahkan, dan dari jiwa yang sudah ditebus oleh Kristus. Tanpa pembaharuan, tanpa karya keselamatan, tanpa karya Roh Kudus, seseorang tidak akan dapat mengasihi Tuhan Allahnya. Mari kita dalam hidup ini mengungkapkan kasih kita kepada Tuhan Allah kita. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka Tuhan akan mengenal kita. Kalau kita melihat seorang perempuan yang mengurapi kaki Tuhan Yesus dengan minyak yang begitu mahal, itu bukan karena hal lain, tetapi karena perempuan itu mengasihi Tuhan Yesus. Dia sangat menghormati Tuhan Yesus. Kasih itu mau berkorban dan melakukan sesuatu tanpa syarat apapun. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kesempatan pagi hari ini. Kami merenungkan firman-Mu. Bagaimana kami sebagai manusia yang Kau ciptakan menurut gambar dan rupa Allah.
sebagaimana perintah-Mu, kami harus mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, jiwa kami, dan akal budi kami. Biarlah seluruh setiap orang percaya yang mendengarkan renungan ini, Roh Kudus bekerja menggugah hati mereka, hidup mereka, agar mengambil keputusan untuk mengasihi Engkau sebagai Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Kami berdoa untuk setiap orang percaya yang menyaksikan acara ini. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, memberkati keluarga mereka agar ada damai dan kesehatan dan kecukupan. Berkati pekerjaan mereka, sehingga melalui pekerjaan itu Tuhan memelihara setiap orang percaya. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang beraneka ragam suku dan bahasa, agama. Tuhan kiranya mengaruniakan damai dari surga, sehingga bangsa ini dapat mencapai cita-citanya, yaitu menuju masyarakat adil dan makmur di setiap kota, setiap provinsi, setiap pulau, dimanapun berada. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden, MPR, DPR, para menteri. Tuhan mengaruniakan hikmat dan kesehatan, agar dengan hikmat dan kebijaksanaan dia dapat memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik. Kami juga berdoa di tengah-tengah pandemi ini, biarlah pandemi ini segera berakhir, karena Tuhanlah yang bisa mengakhiri semuanya ini. Kami berdoa untuk tenaga kesehatan yang berjuang sampai hari ini, untuk mereka yang mengobati, mereka yang merawat orang yang terinfeksi COVID-19. Tuhan mengaruniakan kesehatan kepada mereka. Tuhan melindungi mereka, memberkati mereka. Kasih dan damai-Mu biarlah tinggal di dalam hati mereka. Terima kasih Bapa. Dengarlah doa dan seruan kami ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.